Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu peserta International Conference on Language and Literature Preservation. Pada kesempatan kali ini, saya Brilian Pratiwi dari Universitas Terbuka akan memaparkan artikel dengan judul The Impact of Regional Language Storytelling Activities on Cultural Preservation, Education, and Heritage in Language and Literature. Dari data, Samar Institute of Linguistics menyebutkan bahwa jumlah bahasa di Indonesia sebanyak 719 bahasa daerah dan 700 dituturkan. Sementara itu, UNESCO mencatatkan bahwa 143 bahasa daerah di Indonesia berdasarkan status vitalitas atau daya hidup bahasa. Nah, pelestarian bahasa daerah merupakan aspek penting dalam menjaga identitas dan warisan budaya suatu bangsa. Dan melalui kegiatan cerita berbahasa daerah merupakan salah satu upaya strategis untuk melestarikan bahasa dan budaya lokal. Tujuan penelitian ini adalah untuk pertama mengetahui keterlibatan Universitas Terbuka, dalam hal ini UT Daerah, dalam kegiatan bercerita dalam berbahasa daerah. Kemudian yang kedua adalah mengidentifikasikan tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan bercerita berbahasa daerah. Metode yang kami gunakan yaitu menggunakan pendekatan campuran, menggabungkan survei kuantitatif dan wawancara kualitatif. Jadi mahasiswa dari berbagai daerah, yaitu dari 28 UT daerah, berpartisipasi. Kemudian dari hasil karya yang terkumpul diklasifikasikan menjadi 49 bahasa daerah. Survei kualitatif ini dilakukan untuk mengumpulkan data-data tentang pengalaman mahasiswa ketika diminta untuk bercerita dalam bahasa daerah. Sedangkan wawancara kualitatif dilakukan untuk mendapatkan wawasan terhadap dampak bercerita terhadap kesadaran budaya serta motivasi akademik mahasiswa terutama untuk kemampuan menulis dan berbicara. Dari kegiatan pembacaan dan penulisan cerita berbahasa daerah, maka dihasilkan e-book. Berikut adalah cover atau sampul buku yang diberi judul dengan Belajar dalam Jarak. Nah, ini salah satu contoh hasil karya mahasiswa. Jadi yang pertama menggunakan bahasa Indonesia terlebih dahulu, kemudian selanjutnya menggunakan bahasa daerah setempat, dalam hal ini dia menggunakan bahasa Bugis, kemudian video saat membacakan cerita berbahasa daerah dapat dipindai dengan scan barcode, dan diakhiri dengan biodata dari penulis. Finding and discussion. Jadi yang dapat kami temukan yaitu yang pertama mahasiswa yang terlibat dalam kegiatan bercerita yaitu sebanyak 70%. Jadi dari 39 UT daerah dan 1 UT layanan luar negeri, hanya 11 UT daerah yang tidak mengirimkan karya. Nah, dari pengalaman tersebut, maka tantangan yang dihadapi dalam pelaksanaan kegiatan bercerita berbahasa daerah, yang pertama adalah kurangnya minat dan kemampuan berbahasa daerah dari mahasiswa. Jadi mahasiswa merasa kemampuan berbahasa daerahnya itu tidak percaya diri dengan kemampuan berbahasa daerah. Kemudian yang kedua, dukungan dari UT daerah tempat mahasiswa berada. Jadi semakin banyak dukungan dari teman-teman di UT daerah, maka mahasiswa lebih termotivasi untuk mengirimkan hasil karyanya. Terus yang ketiga, adanya migrasi sehingga membuat mahasiswa tidak lagi menuturkan bahasa daerah tersebut. Jadi di lingkungan baru mahasiswa tersebut tidak menggunakan bahasa daerahnya. Kemudian yang keempat adalah kurangnya ahli atau kurator yang berkompeten terhadap bahasa daerah setempat. Jadi setelah mahasiswa
menyelesaikan hasil karyanya, maka kemudian diserahkan kepada kurator untuk memastikan bahwa bahasa daerah tersebut adalah benar. Kemudian mahasiswa melaporkan bahwa bercerita itu membantu mereka untuk memahami nilai-nilai budaya dan tradisi yang ada di sekitar mahasiswa. Selain itu, wawancara juga mengungkapkan bahwa bercerita menciptakan komunitas dan kebersamaan sesama mahasiswa, dan pada gilirannya adalah mahasiswa terhubung dengan akar budayanya. Nah, melalui kegiatan bercerita ini juga meningkatkan kemampuan berbicara dan menulis serta ikut serta dalam melestarikan bahasa daerah. Kesimpulannya adalah pentingnya mengintegrasikan bercerita dalam bahasa daerah itu ke dalam kurikulum pendidikan sebagai strategi untuk pelestarian budaya dan peningkatan keterlibatan mahasiswa. Dengan mempromosikan penggunaan bahasa daerah dalam bercerita, maka pendidik dapat berkontribusi pada revitalisasi warisan budaya dan meningkatkan hasil pendidikan bagi mahasiswa. Kemudian upaya lebih lanjut untuk mengatasi tantangan yang ada dengan memastikan bahwa kegiatan bercerita dapat dilaksanakan secara efektif di berbagai lingkungan pendidikan. Baik, terima kasih. Demikian presentasi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.